Baiklah, pada siang ini saya akan memberikan presentasi tentang Jepang. Aci kita, aku cinta Indonesia kita sejahtera. Jadi perjuangan kami ini dari segi memajukan pendidikan Indonesia yang ujungnya untuk menciptakan masyarakat Indonesia generasi masa depan bangsa Indonesia menjadi ya generasi yang punya keahlian, kemudian juga tentunya ujung-ujung kondisi ekonomi yang depan. Nah, saya sendiri Junior Ki Agus, dulu saya sekolah S1-nya di Kimia Andalas, Unan Padang, kemudian S2 di Kimia ITB dan S3 di Tokyo Institute of Technology. Namanya kalau dalam bahasa Jepang Tokodai. Jadi kalau disamakan dengan di Indonesia ya kayak ITB-nya Indonesia. Saya sendiri adalah sebagai pendiri ACI kita, kemudian ketua internasional ACI kita, sekarang berubah nama jadi presiden internasional ACI kita karena member ACI kita ini dan juga kolega ACI kita ada di berbagai dunia gitu ya. Jadi di Eropa ada ACI kita, kemudian di Mesir ada ACI kita Mesir gitu. Jadi kita punya kolega internasional, sementara Umi Rami sendiri adalah untuk nasional di Indonesia. Kebetulan beliau tidak bisa bergabung siang ini karena ada memang tugas di luar, tapi ini karena ada rekaman, beliau bisa akan menindaklanjuti kalau andaikan dibutuhkan pertemuan darat di Indonesia. Nah, ini materi presentasi kali ini meliputi sejarah berdirinya ACI kita, kemudian perjuangan ACI kita untuk mensupport anak bangsa melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, ini ada yang dikenal dengan ASJA, ACI kita Short Studies to Japan. Jadi ini program singkat untuk anak-anak kita belajar di Jepang. Ya. Uh, uh, ada yang kita namakan dengan summer school dan winter school. Kemudian ada pertukaran pelajar yang masuk dalam ASJA ini. Kemudian tiga itu ya, winter school, summer school. Jadi anak-anak dari Indonesia diajak di Jepang gitu. Kita memberikan kurikulum yang tidak ditemui di kurikulum di Indonesia. Gitu. Kemudian yang satu lagi adalah program preparation to enter university in Japan atau disingkat dengan preparation to university. Jadi bahasa Indonesianya sekolah persiapan lanjut bagi murid-murid ya sungguh pun dia masih SD atau SMP tapi dia berminat untuk lanjut. Kami di ACI kita ada program pendidikannya dan itu bisa dilakukan secara online. Murid-murid Indonesia dari berbagai daerah pun bisa bergabung. Nah, ini secara singkat histori berdirinya ACI kita. Nah, ini adalah Indonesia kita terletak di antara dua benua dan dua samudra. Jadi dengan kondisi ini menyebabkan Indonesia punya kekayaan alam yang sungguh berlimpah. Kita punya baik di permukaan bumi berupa tanaman rempah-rempahan, buah-buahan, hasil alam ya berupa tumbuhan segala rupa itu sungguh sangat komplit di Indonesia. Sementara kalau di Jepang nggak ada apa-apanya gitu. Mereka hanya punya namanya buah kaki ya. Kalau di musim gugur itu sering berbuah di hutan ya. Selebihnya nggak ada. Jadi nggak ada mangga, nggak ada manggis, rambutan, duren itu nggak ada sama sekali di alamnya Jepang ya. Dan kemudian juga hasil di Indonesia ya di dalam perut bumi kita punya banyak sekali tambang gitu. Apakah nikel, batu bara, timah, perak, segala rupanya ada di Indonesia ya. Jadi kita adalah bangsa yang sungguh kaya raya, gitu. Tapi sangat disayangkan masih banyak orang miskin, orang-orang yang hidupnya terlantar atau yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Di Jepang nggak ada anak-anak yang jadi pemulung kayak gitu ya, semua dijamin oleh negaranya. Jangankan orang Jepang ya, orang asing saja disubsidi oleh negara Jepang. Jadi
itulah yang menyebabkan kami greget ya melihat sistem di Indonesia gitu, pemerintahan yang tidak dijalankan dengan nggak aja dengan kepemimpinan Pak Prabowo saat ini ya, hal-hal yang menjadikan Indonesia tidak maju-maju itu bisa diatasi ya secara perlahan. Nah ini juga ya, ini ada daerah tambang gitu. Ini hutan kita sungguh kaya sekali ya. Banyak tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan obat ya di Indonesia. Jangankan itu ya, kami ini, saya ataupun juga Pak Priyadi Kahar adalah orang yang berkecimpung menggunakan mikroba ya untuk digali potensinya. Apakah itu untuk membuat zat-zat makanan, gitu ya, untuk menghasilkan zat kimia, untuk menghasilkan zat-zat yang bermanfaat untuk kosmetika. Jadi sangat gemes ya ngelihat Indonesia gitu. Makhluk yang tidak tampak dengan mata saja ya mikroba. Nah itu kan mikroba itu ada di udara, ada di tanah, ada di air. Itu Indonesia sungguh potensial gitu. Jadi karena sistem pemerintahan yang tidak baik menyebabkan kita tidak maju-maju ya. Karena sistem pendidikan yang sangat berbeda dengan di Jepang yang menyebabkan Indonesia tidak maju-maju. Jepang ya sistem pendidikan dini dan dasarnya itu fokus untuk menggali potensi anak sejak usia dini, kemudian memantapkan moral anak sehingga manusia dewasa bangsa Jepang itu moralnya kalau kita mau bikin perbandingan yaitu mungkin dari A sampai D ya, itu moral mereka sama semuanya. Tapi kalau moral orang Indonesia beragam dari A sampai Z. Jadi enggak ada jaminan. Nah ini bukan hal omong kosong saja ya. Mungkin dunia juga sangat mengapresiasi ya bagaimana moral di Jepang itu diajarkan saja dini ya, sangat. Nah ini yang salah satu penyebab juga ya yang mendesak kami untuk mendeklarasikan aci kita. Najmi ketika dia 4 tahun pulang ke Indonesia, anak kami, dia melihat anak jalanan di kota Bandung, di Dago itu ya, karena saya napak tilas waktu itu saat dia 4 tahun, dia meminta nasib anak itu diperjuangkan. Karena di Jepang nggak ada anak-anak yang meminta di jalanan. Dia tidak bisa tidur ya. Kalau akan mau sarapan pagi, dia akan ingat anak-anak jalanan itu. Mama tolong diperhatikan anak-anak itu, tolong dibantu dia gitu. Di Jepang semua anak bermanja-manja dengan ibunya katanya gitu ya. Jadi anak kecil saja dia ingin memperjuangkan ya teman-temannya ya di Indonesia gitu, bersuara dia ya untuk kemajuan anak-anak Indonesia. Apalagi kami yang memang dididik dari latar belakang orang tua aktivis Muhammadiyah di Sumatera Barat gitu ya. Jadi ayah ibu kami sudah terbiasa melakukan kegiatan untuk memajukan umat di Padang sana ya. Nah ini kondisi nyata juga ya, banyak yang mereka ya yang bekerja sebagai buruh kasar atau kerja serabutan yang tidak jelas di Indonesia ya. Jadi ini kondisi kehidupan yang sungguh memprihatinkan. Nah itulah yang menjadi penyebab ya kita mendirikan aci kita ya. Nah Indonesia vs Jepang ya. Indonesia kaya sumber daya alam seperti yang kita lihat tadi. Ya Jepang miskin sumber daya alam. Nah, Indonesia mempunyai panduan hidup Al-Quran dan hadis karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam. Orang Jepang dia tidak punya ya panduan hidup yang Allah berikan kepada kita. Dia mencari nilai-nilai kebenaran itu dan dia rumuskan dan itu hampir sama dengan isi tuntunan Al-Quran. Jadi kalau orang-orang yang bijak menilai ya, kalau dia visit Jepang, dia akan berkata ya, Jepang ini bersahadat aja yang belum gitu. Kalau aktualisasi moralnya gitu, sudah seperti nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Islam. Gitu. Nah, kita 74 tahun merdeka, mohon maaf ini slide yang sebelumnya dibikin ya. Kalau saya ini kan 80 tahun kita merdeka, kita banyak hutang secara nasional. Untuk hal kejujuran saja, satu kata jujur saja kita belum mampu mencapainya secara nasional ya, apalagi berkarya dan berprofesi dalam bidang teknologi. Jadi kita sungguh sangat jauh sekali ya ketinggalannya dari Jepang gitu ya. Nah, mereka punya moral yang baik dan mampu berproduksi dan bersaing di tingkat internasional. Nah, sistem pendidikan yang berbeda antara Indonesia dan Jepang yang menyebabkan kondisi kita berbeda ya.
kita negara kaya yang diberi oleh Allah, artinya ini punya modal nih gitu ya Indonesia itu. Harusnya kan udah hidup sejahtera semuanya aman damai ya, tapi tidak menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam gitu ya. Kita dalam Islam tahu ajarkanlah hal yang baik-baik kepada anak sejak dini. Tapi itu kan hanya metode ceramah gitu. Tapi actionnya bagaimana gitu. Orang Jepang yang menerapkannya. Nah, jadi kami dirikan organisasi ini pada tahun 2006 ya. Sebetulnya 4 Oktober. Jadi ini akan ulang tahun kita ya. Nah, organisasi ini perjuangan untuk memajukan Indonesia melalui perbaikan pada sistem pendidikan. Jadi ini fokus kami ya. Jadi kami adalah anak bangsa yang ingin memajukan Indonesia dari segi memajukan pendidikan di Indonesia ya. Jadi pendidikan adalah akar kemajuan suatu bangsa ya. Bangsa yang pendidikannya bermasalah itu tidak akan maju-maju ya. Nah, kami 2010-2011 udah berjuang di Dewan Pertimbangan Presiden ya untuk menyampaikan rahasia kemajuan bangsa Jepang. Mari kita ikuti ya dengan mengadopsi pertama moral ya, terapkan moral kepada anak dengan metode action di mana guru dan orang tua sebagai teladan moral terhadap anak ya setiap hari ya. Kemudian menggali potensi diri anak sejak dini ya. Tapi sangat amat disayangkan tidak digubris ya oleh pemerintah Indonesia, dan sampai saat ini masalah kita makin banyak ya, pendidikan makin tidak beres ya. Jadi kami di ACI kita ya terus bergiat ya, karena perjuangan ACI kita ini adalah untuk memajukan Indonesia ya. Kami terus ya menjalin kerjasama dengan teman-teman yang punya sekolah atau yang punya yayasan kayak gitu ya, untuk input ya sistem pendidikan yang sebenarnya yang kita bisa induksikan di sekolah yang kita pimpin ya, untuk menghasilkan generasi masa depan bangsa Indonesia yang punya moral yang baik, kemudian punya keahlian unik dan spesifik, dan cinta negara Indonesia. Artinya dia tidak hanya berpikir untuk kemajuan dirinya saja, tapi juga berpikir untuk kemajuan orang lain. Dan sangat diinginkan sekali ya kalau bisa aktif untuk memajukan umat. Jadi itulah ACI kita. Jadi kami bukan suatu perkumpulan yang bertujuan money oriented, tidak. Ikon kami ya, karena pembina Bapak Profesor Prihadi Kahar adalah seorang karya siswa Habibie. Jadi kami ingin mencetak generasi Habibie, masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Siapapun anaknya ya, walaupun tidak bersekolah di ACI kita ya, perlakuan kami dalam mendidik anak-anak itu sama dengan anak-anak yang mereka bersekolah di ACI kita. Jadi perjuangannya adalah untuk memajukan nasional Indonesia. Nah ini saya rangkum perjuangan ACI kita untuk mensupport anak bangsa lanjut studi ke luar negeri. Nah sejak tahun 2009 sampai dengan sebelum COVID ya, setiap tahun, setiap bulan Agustus, kami selalu mengadakan seminar di banyak kota di Indonesia ya. Malah dalam satu bulan itu ada agendanya 13 kota ya. Ini kota-kota yang sudah didatangi ya, Aceh, Medan, kemudian Pekanbaru, Padang ya. Di Padang karena kami orang Sumbar ya, rata-rata daerah tingkat 2 itu didatangi. Kemudian ada daerah Jambi, Palembang, Lampung ya. Kemudian Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya ya, apalagi nih Banjarmasin, kemudian di Pontianak, Balikpapan ya, Ujung Pandang. Dan sebetulnya pernah dulu ada aktivis ACI kita ada di daerah Irian ya, dia sudah mempersiapkan, tapi kondisi waktu itu tidak aman sehingga kami membatalkan kegiatan di Irian Jaya. Nah kalau aktivis itu tersebar di mana-mana. Jadi pertama kami awalnya itu menulis buku rahasia melanjutkan studi dan mendapatkan beasiswa ke Jepang. Buku ini bisa dibuka online ya.
Dan buku ini sudah kami sumbangkan ke sebanyak 2.000 sekolah di Indonesia ya. Se-Indonesia itu kalau nggak salah waktu itu kami telusuri di dunia maya, ada 24.000 sekolah SMA, tapi yang baru kami mampu sumbangkan sebanyak 2.000 ya. Tapi seterusnya kami buka online sehingga orang mana saja itu bisa akses ya, sekolah mana saja bisa akses. Kemudian juga kita mengadakan setelah terbitnya 2008 mengadakan seminar mulai 2009 ya di kota-kota di Indonesia seperti di kota ini. Nah ini contoh ini ada Payakumbuh di kampus S ya, ada di UNER, kemudian di Garut, ini Balikpapan, Solo, ini ada di Palembang 2012 karena kebetulan dari Jakarta sampai seterusnya di daerah-daerah manapun kami kerjasama dengan RRI, jadi kita ada MOU ya dengan RRI. Nah kemudian ada di Bukit Tinggi, ada di Lampung, ya, Pekanbaru, nah di Bandung, ini di Padang, kemudian ini di Lampung lagi, di Unri, di Unsiah, kemudian di Padang, Pariaman ya, ini di Cibubur, ini di Sukabumi di Sekolah Albayan ya 2018. Kemudian setelah itu kami juga mengadakan International Conference, ACIKITA International Conference on Science and Technology, menghadirkan para profesor yang bertugas di universitas di Jepang umumnya ya, kemudian ada di Malaysia juga untuk memberikan presentasi di Indonesia. Nah, kemudian juga selain seminar dan international conference, ada ACIKITA Education Fair. Jadi biasanya acara puncak setiap Agustus itu ada di Jakarta atau di satu kota yang kami tentukan. Nah, setelah profesor ahli itu presentasi, dia membuka stand ya selama seminar berlangsung, conference berlangsung. Jadi orang-orang Indonesia yang ingin lanjut studi ke Jepang bisa langsung akses dengan profesor, dan profesor ini bisa membantu di universitasnya masing-masing untuk mendapatkan calon profesor pembimbing. Nah ini dokumentasi international conference ya, ini pada saat acara pembukaan ya profesor kami hadiahkan dengan baju batik, jadi selama acara mereka pakai baju batik Indonesia gitu ya. Ini juga international conference yang keempat, ini yang tampil ini adalah anak-anak TK ACIKITA ya yang ikut juga tampil di acara pembukaan. Kemudian ini international conference yang kelima ya, waktu itu di Universitas Andalas ya di Padang. Ini result dari kegiatan seminar dan international conference ya. Ternyata tidak banyak dari mereka yang sudah mengetahui informasi sekolah ke luar negeri yang betul-betul serius mencoba berjuang untuk mendapatkan studi dan beasiswa. Banyak dari mereka yang dibantu untuk mendapatkan profesor, tapi ternyata tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik. Ya, belum siap dengan persyaratan ketika tamat S1, belum sesuai dengan yang ditetapkan. Maka itu kami mendirikan PTU ya, preparation to university, persiapan lanjut studi. Ini adalah tentang PTU, sekolah persiapan lanjut studi ke Universitas di Jepang, bisa diikuti oleh tamatan SMA atau S1 di Indonesia, khusus SMA ACIKITA, mereka bisa mengambil kegiatan ini pada saat kelas 3. Ya, tapi sebetulnya sekarang kami memberikan ya kesempatan kepada anak-anak yang di luar ACIKITA pun untuk bergabung menjadi murid PTU. Bagi orang tua yang ingin mengirimkan anaknya bersekolah ke Jepang itu dibuka kelas PTU mulai dari SD, SMP kelas 5, kelas 6 ya, itu ada. Kemudian SMP karena harus belajar bahasa Jepang dulu ya. Jadi orang Jepang aja persiapannya mereka dari lahir ya berbahasa Jepang gitu ya. Jadi untuk masuk kuliah itu mereka dari tahun pertama di SMA itu udah bahas ya mau masuk universitas mana gitu. Jadi kita kelamaan ininya persiapannya kalau pada saat kelas 3 ya. Ini nanti akan diperbaiki poin 2. Kurikulum bahasa Jepang,
kemudian bahasa Inggris, moral keacikitaan ya. Kemudian bisa belajar di Indonesia juga ya, di Cibubur, tapi pada dewasa ini kebanyakan anak-anak sekolah persiapannya sebelum berangkat ya diadakan secara online. Kemudian pengurusan SOI, surat izin Jepang, setelah itu keluar pesan visa dan anak-anak banyak berlangsung belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang yang bekerja sama dengan Acikita ya, tempatnya di Kobe, Jepang. Nah, ini persyaratan PTU. Pertama mengisi formulir, ijazah SMA atau universitas ini boleh berupa surat keterangan saja ya. Misalkan di kelas 2 sekarang, di kelas 3 sekarang daftar ya untuk nanti setelah tamat itu berangkat langsung ke Jepang. Nah, itu bisa dibuatkan surat keterangan akan lulus ya dari sekolah. Itu boleh pengganti ijazah. Nah, kemudian fotokopi rapor sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA, fotokopi paspor, pas foto ya, sertifikat organisasi, artinya sertifikat yang pernah didapatkan oleh anak, surat rekomendasi dari sekolah atau tempat bekerja bagi yang sudah bekerja, tentunya membayar biaya kesertaan, kemudian persyaratan yang berhubungan dengan orang tua sebagai garantor atau penjamin bagi anak. Nah, pendaftaran ini pendaftaran 6 bulan sebelum keberangkatan. Kegiatan belajar 4 kali setahun. Jadi ada yang kedatangan April, kemudian ada kedatangan Juli, kedatangan Oktober, dan Januari. Kalau saat ini sedang dibuka untuk kedatangan April ya. Nah, untuk sekolah bulan April pendaftarannya hingga 20 November, untuk sekolah bulan Juli pendaftarannya hingga 20 Maret, untuk sekolah bulan Oktober pendaftarnya hingga 20 Mei, untuk sekolah bulan Januari pendaftarnya hingga 20 September. Ini batas-batas waktu pendaftarannya. Pendaftaran lebih awal untuk untuk belajar itu bisa ya, setahun sebelumnya itu juga boleh. Jadi bisa menghubungi kontak ini ya. Nah, ini murid-murid kita di Jepang. Ini tadi yang Informal School of Acikita Short Studies to Japan. Nah, ini ada namanya ASJA, studi Jepang yang bisa diikuti oleh student, profesional, dan umum. ASJA. Nah, ASJA-nya ada 3 ya, pelajar. Nah, tujuan ASJA menambah pengetahuan peserta tentang berbagai diteladani dari peserta Bu, maaf suaranya putus-putus. sekali ya, memetik nilai-nilai positif yang diekspresikan oleh manusia Jepang dan berbagai profesi, dalam berbagai profesi. Nah, ini bisa didengar, Wira, Bisa, berbagai Bu. berbagai program ASJA ya. Jadi ada visit sistem pendidikan. Nah, kalau sistem pendidikan ini untuk guru, kepala sekolah, pemilik yayasan ya, biasanya. Untuk staf pemerintahan, kemudian ada studi visit untuk para dosen dan peneliti. Bagi dosen di perguruan tinggi ya, kesehatan bagi para dokter, dan ada Acikita Open Campus untuk mahasiswa yang akan lanjut studi S2 atau S3, ada Summer School dan Winter School Program, kemudian ada Student Exchange Program atau pertukaran pelajar. Satu lagi ada training guru dan training pertanian ya. Mengapa menghubungi Acikita? Acikita mempunyai kantor internasional di Jepang. Keberadaan peserta akan dijamin oleh Acikita. Para pendiri Acikita adalah orang-orang yang bersekolah, berkarya, dan bekerja di Jepang. Mereka adalah orang-orang yang fokus untuk kemajuan Indonesia melalui pendidikan. Melalui kegiatan travel, pengunjung hanya bisa mengetahui permukaan luar Jepang. Ya, kalau dengan Acikita kita bisa mengeksplorasi karena kami
di sini adalah penduduk mereka, kemudian juga kami pernah jadi lurah di sini. Jadi kalau di Jepang itu nggak boleh kita masuk ke perkampungan atau pemukiman masyarakat, itu nggak bisa ya turis ya. Makanya turis hanya yang terkenalnya itu Kyoto, Kinkakuji misalkan gitu ya. Itu kan kulit luarnya aja. Tapi kalau bagaimana sih kondisi peradaban di pemukiman Jepang itu sebenarnya itu kan nggak bisa diakses oleh orang luar ya begitu saja. Nah, mengapa memilih Jepang? Adalah kebutuhan kita bersama untuk negeri kita menjadi baik. Dan Jepang adalah salah satu negara yang bisa kita teladani. Jepang negara teraman nomor 1 di dunia. Sangat baik untuk menginspirasi anak bangsa, terutama dalam hal mengekspresikan moral yang baik. Berada dimanapun di Jepang adalah edukasi bagi kita. Menjadi student di Jepang sangat nyaman karena banyak fasilitas yang tersedia. Ini program summer dan winter school ya. Jadi materinya, kurikulumnya ada home economic, ini adalah kegiatan perumah tanggaan. Jadi anak-anak kami latih ya, kegiatan memasak, gimana teknik ya, memasak di rumah gitu. Mereka dibagi tiket ya. Jadi hidup di rumah Jepang untuk meningkatkan kemandirian anak ya. Kemudian mengetahui lifestyle orang Jepang, mengetahui kemajuan teknologi di Jepang, peradaban orang Jepang, kesempatan melanjutkan studi ke Universitas Jepang, kita juga visit universitas, mengetahui budaya bangsa Jepang, mengetahui sistem pendidikan sebagai akar kemajuan bangsa Jepang, kemudian kesempatan anak-anak untuk berinteraksi dengan orang Jepang dan orang-orang Indonesia yang belajar di Universitas Jepang. Jadi ini dokumentasinya. Anak-anak mandiri ya, setelah makan dia diajarkan gimana cara cuci tangan. Jadi begitu anak datang aja cara mencuci tangan sendiri sudah kita transfer ilmunya ya, kita rapikan kembali. Ya, anak-anak juga diajarkan berbelanja, pemilihan bahan makanan kayak gitu. Diajarkan tentang kondisi lingkungan dan pemukiman masyarakat. Diajarkan juga tentang bagaimana teknik menghadapi gempa dan pengenalan bencana tsunami ya, bagaimana siasat untuk kondisi alam ya, agar berinteraksi mahasiswa di Universitas Kobe ya, dengan ke universitas. Anak-anak juga mendapatkan sharing oleh mahasiswa Jepang ya, jadi bagaimana sih sistem bersekolah di Jepang. Ini juga berkunjung ke lab Bapak Profesor Hadi di Kobe University. Dan kita juga ada kunjungan ke sekolah Jepang, tempat peribadatan orang Jepang. Inilah Kota Kobe ya, jadi daerah tempat membuka diri orang Jepang ya dengan bangsa luar pada saat restorasi Meiji. Itu pintu keluarnya itu di Kobe, atau orang asing zaman dahulu yang akan masuk ke Jepang itu mendaratnya di Kobe ya. Setelah datang di Kobe baru dia darat ke daerah-daerah lainnya di visit jembatan panjang ya yang menghubungkan antara Kobe dengan Pulau Awaji. Ini kegiatan sama school, kegiatan pertama. Ini Osaka Temple, tempat ini ya, apa namanya, ya tempelnya orang Jepang ya. Bisa visit Shiawase Nomura, desa kebahagiaan, dan ini anak juga punya kesempatan dipakaikan kimono ya. Jadi kita punya banyak sekali kimono baik di Jepang maupun di Indonesia. Jadi nanti kalau di sekolah Bu Ira dan Bu Citra mau kimono ya kita bisa berikan ya, tapi maksimalnya cuma 2 gitu ya. Nah, karena kita juga pengen berbagi untuk sekolah-sekolah yang lain. Jadi secara berkala kita bawa dari Jepang gitu ya, kita bawa ke Indonesia nanti ya teman-teman yang merupakan kolega kita atau sekolah yang bekerja sama dengan kita ya, kita mengajak untuk mendirikan klub Japanese Club, jadi sekaligus untuk pembentukan moral anak, kebiasaan, kedisiplinan anak, karena orang Jepang kan betul-betul sangat aktif ya dalam menerapkan moral bagi anak, sekaligus dengan adanya pemakaian kimono itu sangat menunjang suasana. Juga
anak belajar tentang pengolahan sampah. Kalau di Jepang itu anak SD kelas 4 itu materi kurikulumnya adalah tentang pengolahan sampah. Makanya mereka sangat taat dan patuh terhadap sampah mereka pribadi ya. Jadi orang Jepang di sekolah mereka nggak ada tong sampah ya. Jadi sampah itu bawa masing-masing pulang sendiri. Itu ada anak disimpan di poket atau di tasnya kayak gitu. Di rumah ya orang tua harus mengingatkan anak gitu ya untuk buang-buang sampah ke tong sampah yang ada di rumah. Dan juga ada tentunya kegiatan yang lain ya, visit museum, ya eksplorasi tentang toko elektronik ya, karena di Jepang itu mereka memproduksi ala-ala elektronik itu ibaratnya setiap 3 bulan itu keluar produk baru gitu ya, itu sangat mencarger kita sekali. Nah suatu saat nanti insya Allah saat belajar di luar negeri dan harus menjalani hidup mandiri, mereka sudah punya pengalaman sehingga bisa survive untuk ya ini kontak ya event ya dengan orang Jepang, dengan orang-orang tua yang datang dari Indonesia untuk menggunakan Bisa gue bawa pulang. Maaf Bu, membuat suaranya putus-putus. hiragana, hiragana Jepang. Mohon maaf, ya. Kasih mungkin itu Kira dan Bu Citra ya yang perlu saya sampaikan tentang kegiatan pertukaran pelajar ya belum update PowerPoint nanti saya susulkan gitu. Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa diskusi. Terima kasih Bu Jumiarti atas penjelasannya terkait aji kita, Bu. Mungkin kami mau bertanya, Bu. Jadi untuk keseluruhan program berarti disyaratkan untuk siswa SMA kelas 3 gitu ya, Bu ya? Untuk yang ingin studi lanjut S1-nya mungkin ke Jepang atau juga bisa home visit gitu ke Jepang seperti itu, Bu. Sebetulnya untuk semua tingkatan baik SD, SMP, SMA itu bisa Bu Ira. Jadi SD yang paling bisa ya untuk SD dan SMP yang segeranya itu seperti summer school. Jadi setiap musim panas yaitu summer itu mulai dari bulan 5 akhir, bulan 5, 6, 7, 8, 9 itu masih suasananya panas ya. Nah, itu bisa diadakan kegiatan summer school walaupun masih anak SD ya. Jadi SD pokoknya udah mandiri ya, itu bisa. Ya, mereka nggak harus dicebokin sendiri, kayak gitu bisa cebok sendiri, kemudian bisa mandi sendiri, bisa pasang baju sendiri. Nah, itu bisa ikut kegiatan gitu ya. Nah, yang pernah ikut itu dari anak aci kita. Kalau sekolah aci kita dari kelas 4 SD mereka udah ikut summer school atau winter school. Dan juga pertukaran pelajar. Nanti saya kirim ya file tambahannya. Nah, juga SMP ya, summer school, winter school, pertukaran pelajar itu bisa. Nah, ada orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk ikut video ya, dia punya target anaknya nanti bersekolah ke Jepang. Nah, itu kami juga ada pengajaran bahasa Jepang fokusnya dulu ya. Kemudian juga nanti programnya suasana di Jepang kayak gimana gitu. Ada video-video tentang di Jepang gitu ya, kondisi lingkungan Jepang kayak gimana itu materi untuk anak-anak yang masih SD dan SMP. Nah, itu bisa. Jadi nggak harus nunggu di kelas 3 SMA dulu dia daftar, enggak. Dia belajar dulu kurikulum yang harus dipersiapkan sebelum mereka berangkat ke Jepang. Gitu. Nah, ketika ada SMA kelas 3 itu proses pendaftarannya. Jadi bagi di sekolah lain gitu. Tapi kalau di sekolah ACI kita, kami mempunyai kurikulum percepatan gitu. Jadi SMA itu bisa 2 tahun. Jadi ketika anak kelas 2 itu dites pelajaran kelas 3, andai kan dia lulus, itu dia sudah didaftarkan juga untuk lanjut studi ke Jepang gitu. Demikian Bu Ira. Oh baik Bu, berarti konfirmasi di AJI kita tidak sebatas untuk SMA, tapi juga bisa SD dan SMP untuk
program summer dan winter winter program seperti itu ya Ya, Bu ya. ya, summer school, winter school, dan pertukaran pelajar. Dan pertukaran pelajar. Ya, Nah jadi itu pertukaran pelajar ini dia belajar di sekolah Jepang untuk biaya uang sekolah itu digratiskan gitu oleh sekolah di Jepang. Nah, lama waktunya itu bisa dari 1 bulan sampai 1 tahun untuk pertukaran pelajar. Nah, kalau anak yang mengambil misalkan mau 6 bulan gitu, 6 bulan itu boleh, 6 bulan sampai setahun boleh. Untuk anak yang 6 bulan sampai seterusnya ya, kalau 1 sampai 3 bulan itu bisa datang cepat dengan undangan dan jaminan ACI kita. Nah, tapi kalau dari 4 bulan dan seterusnya itu kita harus uruskan namanya COE, Certificate of Eligibility, surat izin tinggal di Jepang untuk belajar. Nah, itu butuh waktu 4 bulan. Jadi, dalam artian, jauh hari kita harus sosialisasikan kepada anak. Jauh hari kita harus sosialisasikan kepada orang tua, dan jauh hari harus sudah daftar gitu. Jadi, nggak bisa sebulan akan berangkat, daftar itu nggak bisa. Karena di sini harus diuruskan juga prosesnya ke sekolah, kemudian sekolah mengurus ke dinas pendidikan kota. Kalau sudah dapat oke, itu baru boleh anak untuk datang belajar di sekolah Jepang gitu, Bu. baik Bu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, Bu Kalau Ira. untuk mekanismenya seperti apa Bu? Untuk sistem pendaftarannya mungkin dan biaya yang dibutuhkan gitu. Kalau mekanismenya, ya pendaftaran itu via Google Online ya. Jadi kami selalu ada informasi gitu. Misalkan pertukaran pelajar gitu, ada informasinya dari ACI kita. Nah, itu ada pendaftaran Google Online. Nah, dari pendaftaran itu kami lihat dulu gitu. Ya, kami dari data anak yang masuk itu kami lihat dulu. Nah, ya anak-anak yang memenuhi persyaratan itu yang kami hubungi gitu, yang memungkinkan gitu. Karena ini poinnya terkait juga biaya. Karena biaya harus dibayarkan oleh orang tua gitu. Tapi misalkan kalau orang tuanya hanya gajinya 1 juta gitu. Nah, ini kan suatu hal yang impossible gitu, nggak bisa. Karena programnya harus dibayari oleh orang tua gitu. Nah, kalau di sekolah ACI kita anak-anak banyak anak miskin dan anak yatim, itu anak-anak kami ajak nabung dari awal gitu. Nah, Baik setelah Bu. ini pendaftaran nanti orang tua juga kami berikan pengarahan tentang bagaimana pelaksanaan program, bagaimana tahapannya gitu. Si anak setelah menerima pendaftaran, kemudian kita menetapkan ya ininya. Misalkan kalau orang tua maunya sebulan gitu. Nah, kita keluarkan nanti invoice-nya gitu untuk sebulan. Pembayaran kemudian kita uruskan di Jepang. Jadi setelah sekolah menerima, baru bisa berangkat. Semua proses pengurusannya baik di Indonesia eh, itu dilakukan oleh ACI kita. Jadi masing-masing sekolah itu nggak perlu repot untuk mengurus visa ke kedutaan Jepang, karena visa ke kedutaan Jepang itu sangat-sangat rumit sekali gitu ya. Jadi orang tua nggak perlu mengeluarkan jaminan harus 200 juta rupiah sebagai, ya itu semua dijamin oleh ACI kita. Jadi hanya biaya yang dibutuhkan untuk anaknya saja gitu. Sebetulnya sungguh sangat terbantu orang tua di Indonesia gitu, sungguh sangat easy persyaratannya. Oke, Ibu Jumiati, saya ingin bertanya. Sebelumnya tadi saya cukup tertarik dengan yang program Student Exchange ya saya dan Mbak Ira. Eh, dan ternyata itu bisa dilakukan dari jenjang SD. Nah, kira-kira kegiatan apa sih yang biasanya akan dilaksanakan di Student Exchange tersebut gitu untuk khusus untuk yang SD, dan biasanya biaya per orangnya yang harus disiapkan itu kurang lebih berapa? Karena kan kita juga mau tahu apa akan menginfokan kepada kepala departemen kami itu terkait hal tersebut. Ya, Terima kalau kasih. kegiatannya Bu Citra, ya anak-anak bersekolah seperti anak Jepang yang lain gitu. Jadi anak akan masuk masuk kelas. Kalau misalkan dia datangnya di waktu summer gitu. Jadi
Kalau anak-anak kegiatannya berenang, dia ikut berenang. Kalau olahraga ikut olahraga. Semua kegiatannya itu mereka ikuti sama. Jadi nggak dibedakan. Oke, Jadi baik. sangat menyenangkan sekali ya, sangat membuka wawasan. Karena sekolah di Jepang itu kan sekolah SD-nya ibarat universitas, Citra. Sekolahnya luas gitu ya, peralatannya, halamannya luas gitu. Peralatan olahraganya komplit sekali, kolam renangnya ada, dan itu anak-anak kita itu free gitu. Nah, ini kan sangat menguntungkan ya, maksudnya membuat anak itu jadi happy gitu ya, dan anak-anak juga bisa bermain di taman-taman yang ada di Jepang gitu. Kalau suasana di Jepang itu kan jauh sangat berbeda dengan Indonesia gitu. Di Jepang semua orang dewasa gitu, dalam mindsetnya itu anak siapapun yang namanya anak itu harus dilindungi secara bersama gitu. Jadi bermain di sekampung luas itu mereka bisa. Di Indonesia mana ada kayak gitu. Jadi program ini sangat bagus untuk anak-anak Indonesia gitu, untuk menyatakan kepada mereka gitu bahwa ada lingkungan yang sangat aman yang bisa membuat mereka happy dan berekspresi di lingkungannya gitu. Kalau anak-anak Indonesia kan ibaratnya terkungkung. Katakanlah kalau anak orang kaya naik mobil turun mobil gitu, nggak pernah jalan kaki, main di koin, lompat-lompatan di koin gitu. Kalau di Jepang enggak gitu. Jadi kegiatannya tidak dibedakan dan anak-anak itu bisa ngikuti gitu ya, walaupun tidak bisa bahasa Jepang sekalipun, uh, gurunya berusaha dengan ekspresi yang baik, dengan penyajian yang baik ya, dia gunakan HP, dia bicara dengan bahasa Jepang, nanti dilihatkan ke anak bahasa Indonesia, si anak jadi ngerti gitu, apa kegiatan, apa perintahnya gitu. Kalau misalkan bahasa Jepang gitu kan dia tinggal berlatih menulis itu. Kalau misalkan matematika nanti Oke, difotokan baik oleh Ibu. gurunya, Jadi nanti sebenarnya di translate. Jadi dia bisa ngerti kan gitu. Nah, tapi nanti uh, sebaiknya memang satu sekolah itu sepakat gitu ya, untuk mengirimkan guru, atau kita sepakat untuk si anak ini punya guru yang bisa memantau untuk semua PR mereka bisa dipandu di rumah gitu. Jadi perlu yang mendampingi mereka adalah yang bisa berbahasa Jepang. Nah, untuk ininya, untuk biayanya ya, itu tergantung pada lamanya anak ngambil programnya. Tapi di sini saya bisa contohkan ininya ya, contoh proposalnya 2005. File-filenya semuanya proposal apa aja itu ada, training dan exchange ya, kata lagi itu ada keadaan exchange gitu. Saran pelajar. Kira Bu Citra kelihatan? maaf Ibu, belum muncul sih. Oh, ya, bentar. Hmm, Nah, ini ya contoh
biayanya gitu. Nah, biaya-biaya yang diperlukan ini untuk 1 bulan, tapi untuk jadi nanti harus kami buatkan proposal khusus ya. Kalau memang studentnya berminat untuk lanjut studi ke Jepang ya, untuk sekarang pelajar. Nah, pengurusan visa ini sudah standar ya. Kalau ngurus sendiri mungkin jauh lebih besar gitu, karena bolak-baliknya kayak gitu ya. Itu capek ngurus. Kalau di ACI kita kan kami sudah biasa ya, dan orang Jepang sudah kenal ya. Nah, dan alhamdulillah selama ini pengurusan visa lancar ya. Kemudian biaya pendaftaran kegiatan 20.000 yen. Nah, kalau untuk penginapan ini adalah share house ya, share room. Ya. Jadi dalam satu rumah besar itu ada banyak kamar-kamar. Harganya 3.300. Satu kamar itu kita bisa pilih dua orang ya, 2 sampai 4 orang. Gitu. Kalau nggak salah untuk 2 orang ya yang 3.300. Nah, kalau dia sebulan ini dikali 30. Kemudian biaya pengurusan program di Jepang. Nah, kami harus print out. Jadi dari sekolah Indonesia nggak perlu harus kirimkan ya GNA yang mahal kayak gitu. Filenya aja nanti semua kami print out di sini. Nah, kalau di Jepang kami nggak ada menggunakan tinta-tinta palsu kayak gitu ya. Misalkan komputernya produk apa ya, tertentu. Nah, itu kami harus membeli dari company tersebut ya tintanya. Jadi nggak ada tinta palsu. Sehingga untuk memprint itu juga ini ya nilainya tentu lebih mahal ketimbang uang di Indonesia gitu. Jadi kondisi di Jepang seperti itu ya. Jadi nggak ada tinta-tinta murahan injeksi kayak gitu, nggak ada kalau di Jepang ya. Nah, ini biaya beli seragam sekolah dan sepatu. Nah, khusus anak SD ini biaya ini bisa di-delete. Karena kalau SD itu mereka nggak punya seragam. Kalau SMP baru punya seragam. Nah, tapi kalau mau menggunakan seragam dari sekolah asal di Indonesia itu boleh. Jadi bisa dikurangi biaya seragam, nggak perlu beli. Nah, kalau ini kebetulan rumahnya itu harus naik transportasi ya. Nah, itu biaya transportasi sebulan ya. Ini pakai kartu berlangganan. Jadi kemanapun pergi dengan bus, nah itu boleh ya. Banyaknya. Nah, biaya makan ya sebulannya 20. Nah, biaya asuransi kesehatan 5.000 yen. Biaya dari bandara penginapan 5.000 yen ya, tergantung tempat penginapannya. Nah, kemudian ini total biayanya 229.000 yen. Sangat murah. Bulan 229. Sebulan dia di Jepang. Ini contoh biayanya. Nah, kalau biaya murid SD ini untuk sebulan di Jepang biaya buku dia beli ya, harus dan peralatan sekolah ya. Biaya asuransi kesehatan dari bandara ini 211. Kalau dalam rupiah, kalau sekarang mungkin sekitar 113 ya. Sangat terjangkau. Apalagi tujuan kita adalah untuk membuka wawasan anak, untuk menghadirkan lingkungannya kepada anak-anak kita ya. 211.000. Kalau dalam nilai sekarang 23.843.000. Ya, udah baik Bu, terima kasih penjelasannya. Mungkin terakhir Bu, selama ini apa aja kita sudah pernah kerjasama dengan sekolah seperti itu Bu? Kalau misalkan ada peluang untuk membuka kerjasama itu, bagaimana prosesnya dan mekanismenya? Mungkin seperti itu. Oh iya, ada kita kerjasama ya, banyak dengan sekolah alam kita kerjasama ya, ada banyak sekolah alam ya, alam di Lampung, sekolah alam yang pusat yang punya Pak Ledo itu yang pernah training ke Jepang ya, sepulang training dari Jepang dia adakan training untuk semua sekolah alam di Nusantara.
Dan sekolah alam di Jawa Timur ya, ada banyak sekolah alam. Sekolah alam yang di Cikeas yang dekat rumahnya Pak. Juga kerjasama dengan nah, dan Bunda Hati Kudus. Nah, kemudian ada juga sekolah di Payakumbuh, sekolah Muhammadiyah. Kemudian ada juga sekolah di Palembang ya. Ada banyak yang bekerja sama dengan ACI kita. Jadi sekolah-sekolah yang sudah mengirimkan siswanya untuk summer school, winter school itu juga sudah banyak sekali ya. Kemudian apalagi ya, kalau untuk kerjasama, nah itu kita bikinkan MOU. Nah, kerjasama kita bikinkan MOU-nya, jadi sekolah bisa jadwal. Jika kami untuk, karena kami harapkan kebersinambungan kegiatan ini tidak hanya satu angkatan saja yang bisa terintegrasi dengan kegiatan di Jepang gitu. Jadi kami menginginkan keberlanjutan gitu, sehingga anak-anak yang lain pun juga bisa merasakan manfaat dari kegiatan ini. Nah, misalkan kalau kita sudah tahu jadwalnya, jadi pada bulan tersebut kita nggak melakukan kegiatan lain gitu. Nah, itu keuntungan dari kerjasama. Dan juga kami menginginkan kepada sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan ACI kita, di pamflet kegiatan, misalkan penerimaan murid baru itu di-input, misalkan kegiatan summer school di Jepang, kegiatan winter school di Jepang, kegiatan pertukaran pelajar ke Jepang gitu, untuk anak-anak yang ingin melanjutkan studi ke Jepang dapat kita support untuk lanjut studi ke Jepang gitu, bahkan bisa daftar pada saat masih bersekolah di SMA gitu. Nah, itu di-input di poin pamflet sekolah gitu. Jadi orang tua murid sudah bersiap jauh hari gitu. Dan juga kepada sekolah yang bekerja sama dengan ACI kita, kami menawarkan program menabung sejak dia masuk. Jadi nggak hanya anak yang kaya aja, kalau di ACI kita, semua anak-anak miskin pun kita support. Caranya dengan sejak awal dia nabung gitu. Pokoknya dia wajib ikut program ke Jepang gitu, untuk membuka wawasan anak-anak ini, untuk mendidik kemandirian anak-anak ini. Sungguh sangat banyak sekali penuturan dari anak-anak yang merasakan program yang diadakan oleh ACI kita ini sungguh sangat bermanfaat gitu, karena membentuk perubahan pada diri mereka masing-masing. Yang ACI kita summer school, winter school itu ya hanya kegiatannya 1 minggu pulang pergi gitu. Jadi itu saja itu udah mampu ya merubah habit anak gitu, udah menjadi anak yang lebih mandiri gitu, lebih teratur di rumahnya. Itu laporan dari orang tua mereka masing-masing juga gitu. Makanya sampai sekarang kegiatan itu kita terus adakan. Kemarin di bulan Agustus ya, di bulan Juli kita selesai mengadakan summer school yang ke 10 ya. Jadi tahun depan itu di bulan Juli summer school yang ke-11. Ada juga winter school yang ke-7. Baik, Ibu. Dan pikiran kalau prosedur untuk bekerja sama. Nah, juga untuk sekolah yang bekerja sama kita memberikan apa ya, diskon fee ya. Jadi dia bisa mengikuti kegiatan lebih murah gitu. Oh, baik, Bu. Berarti nanti jika ada peluang kerjasama akan diupayakan untuk mendapatkan diskon fee seperti itu ya, Bu ya? Ya, ya, keuntungan kerjasama Kak gitu. Ada diskon fee untuk setiap anak gitu. Nah, itu terserah kepada sekolah. Apakah diakumulasi oleh sekolah terus mengirimkan gurunya gitu untuk kegiatan ke Jepang, sehingga guru juga bisa mendapatkan wawasan ya, tambahan wawasan, dan bisa menerapkan kegiatan yang lebih baik untuk di sekolah, atau memberikan keringanan kepada anak gitu. Ada juga sekolah itu kesepakatannya ya memberangkatkan misalkan kepala sekolahnya atau gurunya gitu untuk ikut serta visit di Jepang. Ya, Bu, terima kasih banyak Ibu Jum atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Kami sangat berterima kasih bisa diberi kesempatan untuk dipaparkan terkait dengan Aku Cinta Indonesia Kita. Mungkin kalau berkenan Ibu bisa di-share untuk
proposalnya dan program-programnya yang bisa nanti kami sampaikan kepada ketua kami gitu ya. Dan juga nanti bisa berdiskusi lebih lanjut terkait kedepannya akan seperti apa. Terima Ya, kasih baik. banyak Bu Jum. Ya, baik Bu Ira. Ya, nanti saya juga kirimkan ya contoh draft ini kerjasamanya gitu. Ya, Bisa nanti baik. dibicarakan dan juga bisa kita misalkan ada yang perlu direview atau diupdate, kita bisa update bersama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Jum. Saya akhiri untuk meeting kali ini. Terima kasih atas waktunya Bu Jum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Izin sama-sama live Bu ya Bu. Ira, Bu Citra. Terima Selamat kasih, siang. Bu. Ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Izin Ira, live ya, Bu Bu. Citra.